apabila ada sampah di bawah meja atau di sampingnya, tolong dibuang terlebih dahulu untuk kenyamanan kita dalam proses pembelajaran. Sudah? Nah, sudah. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai stretching terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat. Bisa minta tolong berdiri kalian? Ikuti ibu ya. Iya, Bu. Tepuk Bu. Ini tepuknya tepuk buha. Contohnya tepuk buha. 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 Begitu. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk buha. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Silakan kalian duduk. Dan Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ibu. Nurul. Hadir, Bu. Rima. Hadir, Bu. Pina. Hadir, Bu. Sri Wulandari. Hadir, Bu. Dina Rahmawati. Sakit, Bu. Harus sakit ya, kenapa? Sakit apa? Gigi. Kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, apakah kalian mengetahui perkembangan iptek pada zaman sekarang? Tahu, Ibu. Apa saja? Televisi, internet, handphone, dan lain-lain. Nah, benar sekali. Jadi pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tentang peradaban Islam pada masa modern. Tujuan dari pembelajaran ini, Ibu minta tolong kalian bacakan tujuan pembelajarannya. Ya, Bu. Kita bacakan sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan peradaban Islam pada masa modern. Yang kedua, menganalisis pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang ketiga, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Yang keempat, mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Yang kelima, meyakini kebenaran perkembangan Islam pada masa modern. Yang keenam, membiasakan berpikir terbuka, bernalar, kritis, semangat berbangsa dan berbhinneka global. Sebelum memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Saudari Sri Wulandari, silakan untuk memimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita memasuki pembelajaran hari ini yaitu tentang peradaban Islam pada masa modern. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang peradaban Islam pada masa modern dan pemikirannya. Jadi kalian bisa simak, nanti Ibu jelaskan dari video tersebut. Gerakan membangun Islam disebut tasdid. Secara harfiah tasdid berarti pemahaman dan pelakunya disebut mujaddid. Istilah pembaharuan baru populer setelah muncul. Nah, kita sama-sama sudah menyaksikan tentang peradaban Islam pada masa modern, tokoh-tokohnya serta pemikirannya. Dari video tadi, Ibu menjelaskan tentang
peradaban Islam dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Di antara kemajuannya yaitu dari berbagai bidang, yaitu khususnya dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh-tokoh di antaranya yaitu ada Muhammad Al-Pasha, Rifa'at Badawi, Rafi'at At-Tahtawi, dan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan masih banyak lagi. Salah satu pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut yaitu dari pemikiran dari Muhammad Ali Pasha, yaitu diantaranya mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Kemudian hikmah dari peradaban Islam pada masa modern diantaranya yaitu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh. Apakah sudah paham? Nah, Ibu tadi sudah menayangkan video dan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa modern. Sekarang Ibu mau bertanya, tadi kan peradaban Islam dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Semua itu tidak lepas dari keterlibatan tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu tokoh-tokoh Islam pada masa modern? Ya, silakan. Baik, yang pertama itu Muhammad Al-Pasha, yang kedua Rifa'at Badawi Rafi'at At-Tahtawi, dan yang ketiga itu Ibu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul. Benar sekali, beri tepuk tangan. Apakah ada yang lain ingin menambahkan tokoh-tokoh yang sudah disebutkan oleh Sri Wulandari? Ya, silakan. Yang pertama yaitu Rashid Ridha, Syed Ahmad Khan, kemudian Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Asqari. Gitu, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Kemudian Ibu akan bertanya lagi. Ada berapa tokoh-tokoh Islam pada masa modern? Siapa yang tahu? Ya, Dina? Ada 9, Bu. Kenapa tokoh-tokoh Islam pada masa modern itu ada 9? Karena itu sudah kita pelajari dan video yang Ibu tampilkan tadi, makanya di situ di video itu menyebutkan ada 9. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, kalian sudah mengetahui tentang peradaban Islam pada masa modern, tokoh-tokohnya dan pemikirannya. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama yaitu untuk Nurul dan Rikmah, kemudian Vina dengan Sri Wulandari. Dalam kelompok diskusi ini, kalian mendiskusikan tentang tokoh-tokoh Islam pada masa modern, pemikirannya, serta hikmah dari peradaban Islam pada masa modern. Silakan untuk kalian ke kelompoknya, masing-masing ke kelompoknya. Silakan kalian mendiskusikan. Ibu beri waktu 10 menit. Kalian bisa mencari referensinya dari internet maupun buku LKS kalian. Silakan didiskusikan. Diskusinya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hikmah dari mempelajari kebudayaan Islam masa modern itu, yang salah satunya itu pertama, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh. Ya, benar sekali. Apakah dari kelompok lain ingin menanggapi? Itu Ya, silakan. selain itu apakah ada yang lagi? Ada.
Yaitu mengajarkan hadis dan ijtihad para ulama Islam yang akan alamin di masa yang akan datang. Tidak benar sekali. Beri tepuk tangan. Silakan dari pihak kursi masing-masing. Makasih Ibu. Silakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan menyampaikan diskusinya. Baik, izin menyampaikan hasil dari diskusi kami kelompok 2 yang mana kami mengambil salah satu dari pemikiran 9 tokoh, yaitu Muhammad Ali Kasya, yang mana yang pertama yaitu mengirim pelajar Mesir untuk belajar Prancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 orang antara tahun 1813 dan 1849. Mungkin itu Ibu. Ya, benar sekali. Apakah dari kelompok lain ingin menanggapi? Ada Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, kalian kembali ke posisinya seperti tadi. Kemudian dari hasil diskusi tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Silakan rekan-rekannya. Ya, hasil kesimpulannya di sini kesimpulan dari pemikiran Muhammad Ali Kasya adalah yang pertama dari pelajar Mesir untuk belajar Prancis, Italia, Inggris, dan Australia. Kemudian dalam bidang ekonomi dan pertanian, Kasya akan beberapa inovasi tersebut. Mungkin seperti itu. Guru, pemain HP, bukan itu ya, kita bukan baik Bu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peradaban Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Kemudian di antara kemajuannya yaitu ada berbagai dan ada dari berbagai bidang, yaitu bidang pengetahuan dan teknologi. Kemudian tokoh-tokohnya yaitu salah satunya yaitu dari Muhammad Ali Kasya, dan pemikirannya yaitu tentang beliau mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Kemudian hikmahnya dari pelajaran Islam pada masa modern ini yaitu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh dan mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Apakah ada pertanyaan untuk materi kita pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah kalian sudah paham semua. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kalian, yaitu tugas kelompok yang akan dipresentasikan pada minggu yang akan datang. Ini Ibu, tugasnya seperti apa Ibu? Ya, tugasnya yaitu kalian mencari dari internet tentang gambar-gambar tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian kalian print, jadikan gambar tokoh tersebut, kalian jadikan topeng. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Apakah sudah paham? Paham. Berakhir sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apabila itu ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi ini, dimohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada Nurul untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Asri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.